Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi ya. Semoga setiap kita bersua itu ada nilai-nilai edukasi yang bisa kita raih ya. Sebelumnya seperti biasanya kita doakan semua pendukung-pendukung channel ini, semua yang telah bersolawat terhadap channel ini. Ini kalau nggak pernah ngaji ke Gus Betik nanti bisa bingung dia. Bersolawat terhadap channel ini. Karena taunya dia bersolawat hanya kepada Nabi gitu ya. Kita doakan semoga dukungan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka, keluarga. Juga kepada kalian semua yang juga bersolawat, yang juga mendukung channel ini. Semoga solawat itu, semoga dukungan itu menjadi catatan langit amal soleh untuk kalian semua dan keluarga-keluarganya juga lah ya. Berikutnya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku dan untuk keluargaku. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Oke, kali ini kita akan coba mendiskusikan cuman dari sisi lain ya. Dari sisi lain kita mendiskusikan. Karena apa yang mau kita diskusikan ini begitu viral saat ini ya. Baik di YouTube, di Facebook, di WA. Waduh, viral banget gitu ya. Dan aku coba membidiknya dari sisi lain. Judul kajian kita kali ini adalah susu babi cap onta. Susu babi cap onta. Susu babi cap unta. Ini kalau istilah-istilah ini bagi aktivis dakwah tahun 70-80 ini sudah familiar. Apa ini maksud? Susu babi cap unta. Kalian pernah pernah lihat channel-channel lain kan selain di channelnya Gus seperti ini ya? Ya tentu pernah lah ya, orang begitu banyak alternatif ya, pilihan, varian channel-channel kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kalian lihat channel yang Gus Betik, itu di setiap video kajiannya itu di awal itu ya, introduction itu ada yang warna kuning ya. Warna kuning itu ada tulisan infak dakwah. Terus nama Insinyur Subandi T. Sukoco, nomor rekening gak hafal lah bu, bla 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 bla. Terus nomor WA yang bisa dihubungi. Nomor WA juga gak hafal lah bu. Aku itu kalau nggak begitu penting jarang hafal ya. Nomor WA nggak tahu, yang jelas ekor 5 ingatku nomor WA aku itu 75 atau 65 gitu. Kamu ingat deh nomornya bapak? Aku mau tanya dulu, kalian tahu kenapa ditulisi infak dakwah? Kan begini tulisannya. Ini apanya namanya itu, filenya ada di tab yang hang, jadi nggak bisa aku lihat ya. Kan gini, kalau nggak salah begini, infak dakwah
Kan gini toh. Nggak salah begini. Ya, nggak bener lah ini ya. Gini ya Le ya. Tulisan yang kuning itu gini ya. Di tengah-tengahnya itu infak dakwah kan? Yang mana pakai G ini? Iya. Ya udahlah, nggak. Yang penting ini infak. G apakah nanti yang penting infak ya. Kalau masa penulisan nanti dibenerin aja. Ya. Kalian tahu kenapa infak? Infak dakwah. Kenapa sih kok nggak gini dulu. Kalian mungkin bingung ini ya. Ya itulah kalau kajian-kajianku itu mau muter dulu ya. Muter dulu kalian mungkin tuh ini susu babi cap onta mau ngomong no infak gitu ya. Kenapa ini infak? Kenapa nggak aku tulis begini? Misalkan zakat, ya. Kenapa nggak aku tulis sodako misalkan? Ya. Kenapa aku nggak tulis wakop? Kenapa aku nggak tulis waris? Kenapa aku nggak tulis hibah? Ayo. Kenapa kok nggak zakat dakwah? Kenapa nggak sodako dakwah? Kenapa nggak wakop dakwah? Kenapa nggak waris dakwah? Kenapa nggak hibah dakwah? Ayo, ada yang ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Nah, kalau gini aja nggak ngerti ya kamu nanti ada orang jual susu babi cap onta, kamu beli aja. Kamu goblok, nggak pernah belajar. Karena ngaji itu perlunya untuk mengurangi kegoblokan. Ya kan? Tulisannya kan infak dakwah itu di yang kuning itu. Kuning seperti ini tuh anunya, slide-nya itu. Kenapa kok ditulis infak dakwah, kok nggak zakat dakwah, kok nggak sodako dakwah, kok nggak wakop dakwah, kok nggak waris dakwah, kok nggak hibah dakwah, kenapa? Ngerti kamu? Aku cari beberapa referensi, tidak ada yang memuaskan, ya, tidak ada yang memuaskan sebetulnya. Terminologi ini definisinya apa? Aku sudah cari literatur, ya, sampai yang katanya dosen UIN, sampai yang doktor, profesor, aku belum pernah menemukan hingga saat ini sebuah penjelasan yang itu tidak tumpang tindih. Karena kalau aku lihat penjelasan-penjelasan dari ada itu disertasi, apa itu tesis atau apa itu, ini tumpang tindih mereka menjelaskan. Jangankan mereka, Depak itu loh menerjemahkan itu tumpang tindih. Coba, bagaimana umat nggak kacau? Apalagi kalau kamu nggak pernah ngaji. Aku kadang-kadang pikir, aduh, gimana ini umat jadinya? Apa nggak bingung? Pantesan saja kalau ada yang jual susu onta, susu babi cap onta dibeli saja. Orang sudah jelas susu babi kok dibeli aja. Hanya melihat capnya tapi nggak melihat isinya. Karena apa? Karena goblok, karena bodoh, karena nggak mau ngaji. Istilah-istilah ini tuh ada dalam Islam harusnya familiar. Ini beda-beda ini. Kalian tahu apa itu infak, zakat, sodako, wakaf, waris, hibah? Kenapa infak dakwah? Kenapa kok nggak zakat dakwah? Ya, istilah-istilah ini harus dipahami. Karena ini istilah-istilah di dalam Islam yang hubungannya dengan perekonomian. Sodako itu pakai H nggak, Le? Sodako. Masa gini sodako? Ya. Oke. Contoh saja surat, ya. Aku ambil contoh surat 9, surat At-Taubah
ayatnya 60. Kamu baca Al-Qur'anmu, buka. Buka Al-Qur'anmu. Surat 9 60. Ya. Surat 9 60. Nggak ngerti aku gimana depak ini waktu menerjemahkan kira-kira ya. Apa yang ada dalam benaknya? Ini tertulis innama sodakotu lil fukoro. Sesungguhnya zakat itu, orang di sininya sodako, kok di sini kalau bisa lari zakat itu loh. Nih, matamu lihat nih. Itu arubiunnya apa itu? Sodako. Kenapa diterjemahkan zakat? Apakah sodako sama zakat itu sama? Apakah zakat itu nama lain sodako? Apakah sodako itu nama lain zakat? Dari hal sekecilnya sudah rancu. Ini terjemahannya aja begitu kok. Bagaimana umat tidak bingung? Apa? Ini beda-beda ini. Infak itu apa? Zakat itu apa? Sodako itu apa? Wakop itu apa? Waris itu apa? Hibah itu apa? Ini istilah-istilah dalam terminologi ekonomi Islam. Ini harusnya orang Islam familiar. Tapi sampai detik ini pun, tolong kalau punya aku kasih referensinya. Yang menjelaskan ini secara detail, ini terminologinya apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu enggak nemu. Terutama yang ini tumpang tindih dia. 3 ini tumpang tindih, infak, zakat, sodako. Ini tumpang tindih. Jangan-jangan tukang mungut infak, zakat, sodako itu kalau ditanya juga nggak ngerti itu. Karena ada sekarang lembaga apa, Laksis atau apa itu namanya. Ngerti nggak dia? Apa itu infak? Apa itu zakat? Apa itu sodako? Karena ini nanti itu alokasinya beda-beda, penggunaannya beda-beda juga. Kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam tuh beda-beda ini. Nggak bisa uang ini digunakan untuk ini, nggak bisa uang ini digunakan. Uang infak yang untuk ini, zakat untuk ini untuk ini. Itu. Jadi Islam itu administrasinya benar-benar tertata. Lah tapi kalau menerjemahkan sodako aja larinya jadi zakat nih gimana nggak kacau? Coba, kamu kalau kurang yakin nih dia, ini Arabnya tuh ya, ini sodako kan? Lihat ini terjemahannya apa ini? Ini nampak ini, zakat nih, kan ngawur. Ngabur ya. Bagaimana umat bisa tercerahkan? Oke, aku akan memberikan penjelasan semampuku aja lah ya, karena aku cari referensi yang lebih handal juga nggak ada. Dan aku nanti akan merujuk beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Artinya ini istilah-istilah dalam Al-Quran biar Al-Quran sendiri yang menjelaskan gitu loh ya. Nanti kalau kamu setuju boleh, nggak setuju juga nggak masalah. Karena nanti ini aplikasinya ini larinya ke fikih nanti. Ya, teori hukum Islam fikih itu, waduh itu debatable-nya juga sangat terbuka ya. Jadi aku akan jelaskan infak itu apa, zakat itu apa, sodako, wakaf, waris, hibah apa ya. Itu senyampang yang aku tahu aja lah. Karena tadi itu aku cari referensinya nggak ketemu juga yang jelas gitu, nggak saling tumpang tindih gitu ya. Oke. Nanti ada lagi istilah tatowu, itu nggak familiar kita. Tatowu, ada istilah lagi kirot. Itu istilah-istilah dalam ekonomi Islam. Tatowu, kirot, itu kita nggak familiar itu. Sementara yang familiar inilah infak, zakat, sodako, wakaf, waris, hibah. Ya. Aku sudah buktikan di surat 960 ya. Di At-Taubah ini ya. Begitu kacaunya terjemahan ya. Ya. Mu'alaf itu dan berikut-berikutnya itu menerima ya sodako bukan zakat. Orang sudah jelas kok. Inama sodako tulil fuqara'i wal masakini wal amalini alaiha wal mu'alafi
kulubuhum wa fi rikob wal gorim, sulit nggak pakai kacamata, wal gorimina wa fi sabilillah wabni sabil faridotan minamlo wallahu alimun hakim. Itu semua itu yang punya punya hak atas sodakoh, bukan zakat. Kok diterjemahkan zakat, kacau ya. Aku sudah tunjukkan bagaimana kekacauan terjemahan ya. Ini nggak tahu ini, kalau ada yang hafal Quran tahu, oh Quran ini bunyinya di sini, oh alat, oh begini, oh baris segini, oh ini bunyinya begini, tentang ini tentang itu, tentang yang salah gini diem aja cangkeme. Nggak ya dibenerin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Apa itu infak? Ya. Apa itu infak? Ada yang mendefinisikan seperti ini. Infak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu mukmin tatkala ia memperoleh rezeki. Jadi kalau kamu dapat rezeki, kamu tapi ini sudah dihukumi wajib. Apakah benar wajib? Nah ini nanti fuqaha lagi yang bicara. Fuqaha itu manusianya, garapannya itu fikih. Jadi manusianya yang pakar fikih namanya fuqaha. Ya. Apakah itu benar kewajiban? Ya itu nanti ya diskusi lagi. Tapi yang jelas ada yang mengatakan bahwa infak itu harus dilakukan oleh setiap individu mukmin tatkala ia memperoleh rezeki ya. Kita buka di surat 2:254 ya. Aku nggak bacakan anunya ya supaya supaya ringkas. Tadi ada yang bilang, Gus tolong itu dikasih jarak supaya bisa di screenshot gitu. Iya Mas, terima kasih atas masukannya ya. Ini tadi 960 yang bermasalah ini tadi ya. 960. Sekarang kita 2:254. Berbicara tentang 2:254 ya. 2:254. 2:254. Kita lihat di sini. Buka Al-Qur'anmu. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku ya. Itu dari situ kalau arubiyunnya ya. Belanjakanlah ya. Belanjakanlah anfiku ya. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang yang kafir itulah orang yang zalim. Lihat ini berbicara tentang waktu ini. Mumpung masih ada. Sekarang kita bisa jual beli sama Allah. Ini kalau ada kafir-kafir goblok nanti ditanyain, wah, Allah kok diajak jual beli gitu. ya maklumlah mereka miskin bahasa sastra ya. Ini suasana suasana akhir zaman ketika tidak bisa lagi jual beli kepada Gusti Allah, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat ya. Itu masa-masa akhir nanti begitu. Bahkan hubungan keluarga itu sudah hilang, semua memikirkan dirinya sendiri. Kemarin itu waktu terjadi ledakan Gunung Semeru itu, antara anak dan orang tua itu sudah berantakan, semua sudah mencari selamat sendiri-sendiri. Itu di dunia. Yang lokal antara Malang Selatan dan Lumajang sisi utara. Itu kan mepet antara Malang dan Lumajang. Masih lokal dunia seperti itu. Sudah begitu, sudah lupa, sudah nggak pikir anakku mana, istriku mana, suamiku mana, ibuku mana. Cuman ada yang masih sempat
Saking cintanya kepada ibunya sehingga dia tetap mendekat ibunya. Dan semoga kita doakan mbak kita itu tidur panjang dalam keindahan yang diberikan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Karena rasa cintanya, dia bilang, jiwaku bisa, ragaku bisa pergi, tapi jiwaku tidak. Aku selalu bersamamu ya ibu. Sehingga di dekap ibunya, akhirnya mereka dua-duanya sama-sama meninggal tertimpa pasir panas. Itu masih lokal. Nanti kalau sudah seluruh dunia ini lisaati ya, saah ya, hancur lebur, sudah nggak ada jual beli. Makanya ini diperingatkan, mumpung masih ada waktu, kamu jangan pelit. Gitu loh. Ojo medit kon. Nanti kok sudah waktunya tiba, kamu menyesal. Kamu mau memberi, last time sudah, waktu sudah out, sudah metu ya. Oke. Sekarang 267. 267. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, maksudnya tambang ya, kalau tadi pertanian. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Artinya, kalau kamu memberi itu beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Jangan yang kamu sendiri sudah nggak doyan, kamu sendiri sudah nggak mau, kamu kasihkan orang lain. Itu kepalamu minta diinjek kalau gitu. Jadi ukur orang lain dengan ukur dirimu sendiri. Kalau kamu memberikan, bagaimana yang kamu beri itu suka, senang, bahagia. Berikan yang terbaik untuk keluargamu, saudaramu, tetanggamu, semua siapa. Jangan kamu sendiri nggak doyan, kamu berikan orang. Ya. Jadi di sini infakkanlah ya. Belanjakanlah ya. Nafkahkanlah. Tuh, ya. Jadi dikeluarkan. Karena rezeki yang kita dapat dari hasil usaha kita, katakanlah kita dapat 1 bulan, ya kalau anda itu orang-orang yang kelas papan atas ya 10 juta gitu lah ya. Itu 10 juta itu bukan milikmu semua. Itu ada bagian-bagian dari orang lain yang harus kamu keluarkan gitu loh. Nanti kamu dikasih Allah 1 bulan 10 juta. Hanya mengeluarkan beberapa bagian saja kamu tidak mau. Apa enggak bajingan tuh namanya. Ya. Oke. Sekarang 267, sekarang ke berapa ini ya? 6310. 6310. Oke. Ini tadi artinya apa? Infak. Ya. Belanjakanlah, nafkahkanlah, keluarkanlah. Jadi ini infak itu artinya dia masih umum. Masih umum, kita mengeluarkan sebagian rezeki kita. Ya, apakah nanti berupa zakat, apakah sodako, apakah bisa wakaf ya, waris, hibah. Intinya ini kita ini masih umum, universal artinya. Ya. Nanti masuk ke sini dia lebih spesial, lebih spesial, lebih spesial, lebih spesial, lebih spesial. Inti semua ini kan mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Tapi idiomnya beda-beda. Ya. Oke. Kalau di sini tadi sodako itu diterjemahkan zakat. Terus kan ada yang berpikir, jangan-jangan sodako itu sama dengan zakat. Kan begitu. Orang Arabinya jelas sodako kok diterjemahkan zakat. Ini, waduh. Makanya kalau baca itu larikan ke original teksnya supaya kamu tidak terjebak oleh kesalahan penerjemahan. Ya. Ini aku baca di disertasi itu ya banyak yang keliru loh. Aku juga heran
Kok bisa gitu loh. Lah kalau dokter tapi masih goblok aja, untuk apa dokter? Mending usah dokter-doktoran lah. Oke. Ya. Kita lihat di 6310 ya. 6310. 63 itu buka punyamu. 63 itu Al-Munafikun 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah, infak dia, anfiku, infak ya. Dan infakkanlah ya, sebagian dari apa yang telah kamu, sorry. Dan infakkanlah sebagian, lihat, sebagian, tidak semuanya. Jadi rezeki dikasihkan untuk kita, cuman sebagian, keluarkan untuk yang lain. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kami Allah, ya, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ya. Jadi sebelum kamu mampus, ya, berinfaklah. Berinfak. Ya. Sebelum kamu mampus. Kalau sudah mampus nggak bisa berinfak. Ya. Oke. Lanjut. Lalu dia berkata, maksudnya menyesali, "Ya Robku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi." Nah, dia minta sedikit waktu saja ya. "Maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Bersedekah itu sodako. Kalau yang di atas itu adalah anfiku ya, infak, sodako, infak dan sodako. Infak, sodako. Diperingatkan oleh Allah, mumpung masih ada nyawa, you infak. Jangan nanti kamu sudah mampus, lu nyesal, minta waktu sedikit saja supaya kamu bisa sodako. Gitu loh ya. Tapi yang mau kita diskusikan di sini bahwa infak itu bukan sodako. Sorry. Ya benar juga sih, infak itu bukan sodako, tapi sodako ini itu bagian dari infak. Ngerti? Kalau kita ambil ambil terminologi umumnya, infak itu membelanjakan rezeki yang diberikan kepada kita di jalan yang diridhoi Allah. Itu umumnya begitu. Umumnya begitu, ya. Catat, ya. Membelanjakan rezeki yang kita dapati di jalan Allah. Jadi yang Allah ridho gitu loh. Ya. Jadi ini umum dia. Ada yang membelanjakan, ada yang menafkahkan, ada yang menggunakan, terserah ya. Ini umum. Infak itu begitu. Nah, sekarang 960 orang tulisannya sodako kok diterjemahkan zakat. Apakah sodako itu sama dengan zakat? Coba. Sodako sama dengan zakat enggak? Hah? Nanti ini kita lihat di ayat 58 ya. 58:12 ya. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sodako ini itu bagian dari infak. Karena di atasnya disuruh infak sebelum kamu mampus, di bawahnya ini orang yang mampus ngomong nih, minta sedikit waktu supaya dia bisa sodako. Ini bahasanya tidak supaya dia bisa berinfak, enggak. Jadi tepat kalau infak itu adalah membelanjakan rezeki kita di jalan yang diridhoi Allah, ya bisa zakat, bisa sodako, bisa nanti wakaf, waris, hibah, begitu. Ya,
Oke, jadi ini universal ya infak. Makanya ditulis infak dakwah. Ya, infak dakwah itu sekarang udah terjawab. Supaya lebih umum gitu loh. Infak dakwah. Ya. Oke. Berikutnya ya, ini di 6310 ini sudah aku jelaskan ya. Di atasnya itu orang disuruh berinfak, di bawahnya dia minta waktu untuk bersedekah. Jadi sodako itu bagian dari infak. Oke. Sekarang kita lihat 5812 ya. 5812. 5812. Oke. Begini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh ya, kepada orang-orang yang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Artinya sebelum kamu mau minta waktu bisa mengadakan pembicaraan dengan Nabi, you bayar sodakoh dulu. Ya. Kepada siapa bayar sodakohnya itu ya kepada orang-orang miskin ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh, artinya tidak mampu bersedekah, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ya, aku ini misalkan aku hidup di zaman Kanjeng Nabi, aku mau ketemu minta waktu secara privat ya. Bertemu melakukan pembicaraan dengan Kanjeng Nabi. Nah, sebelum aku ke rumah beliau, aku harus bayar sodakoh dulu. Gitu loh ya. Tetapi itu pun kalau aku mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Apa yang bisa kita ambil di sini bahwa itu suatu education, ada edukasi yang mau diajarkan kepada kita supaya kita familiar terhadap sodakoh. Supaya jangan medit, supaya jangan pelit, gitu loh. Seperti begini, kalau ada orang dulu itu ya, kalau ada orang melakukan kesalahan atau mau bertobat atau apa itu mesti kamu bebaskan budak, itu salah satu cara strategi siasah atau makar. Nah, nanti aku mau makar bingung lagi yang kafir ini. Ya. Sudah aku jelaskan berkali-kali. Jangan kau pahami makar di luar konteks Islam, ya. Itu disuruh bebaskan budak. Nah, sebagai dendanya ya. Karena apa? Semangatnya mau mengedukasi bahwa Islam itu ingin menghapuskan perbudakan, tidak boleh ada perbudakan manusia atas manusia. Ya. Tahu? Ini juga begitu. Cuman ada yang menyimpulkan dari surat 1258 ini begini. Sodako itu sesuatu yang kita keluarkan karena kita punya tujuan. Nah, di sini apa? Tujuannya mau ketemu Nabi. Anda yang mengatakan begitu. Tak pikir-pikir ya bisa juga ya, gitu ya. Jadi terus ada lagi begini. Kamu sakit. Ya. Setelah kamu sakit, berobat ke sana-sana tidak sembuh-sembuh. Kan hadis Kanjeng Nabi kan salah satu obat penyakit itu bersodakoh. Nah, kamu mengeluarkan sebagian rezekimu, sebagai sodakohmu dengan niat, dengan tujuan supaya Allah beri kesembuhan atas dirimu. Jadi sesuatu yang dikeluarkan karena ada tujuan, gitu loh. Ada yang menyimpulkan seperti itu. Aku ini menyampaikan ke kamu aja, nanti kamu cocok ya ambil, enggak ya enggak masalah gitu ya. Cuman kalau hanya disimpulkan bahwa sodako itu
dikeluarkan karena kita mau mengadakan pertemuan khusus dengan Kanjeng Nabi itu terlalu sempit. Dalam konteks ayat 5, 8, 12 ini ya memang benar ya. Memang benar ya. Cuman kan ini konteksnya memang ketika Nabi masih sugeng. Nah, kalau sekarang Nabi sudah tidak ada, sudah wafat, apakah sodako itu tidak ada? Kan tidak. Ya, kan tidak. Oke, itu yang sodako ya. Terus kita buka yang 5812 sudah kita lihat ya. 5812 ini sekarang 1288 ya. 1288 surat apa 12 itu, kita lihat surat Yusuf. Ini mematahkan teori yang tadi ya. Lihat ini. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, maksudnya ini keluarganya yang dari Palestina ya, masuk ke Mesir. Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum maksudnya untuk kami dan bersedekahlah mutasodikin." Supaya apa ini mutasodikin ya? Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, mutasodikin orang-orang yang bersedekah. Ya, lihat itu, kita atasnya kita lihat ada waw atop situ, sodak alaina. Ya, jadi kalau kita tarik ke ya dulu makanannya kan gandum ya, jadi ya gandum. Kalau kita mungkin di sini beras ya beras gitu loh ya. Jadi jangan terikat terus gandum harus gandum gitu ya. Jadi di sini sodako itu membuktikan tidak harus punya tujuan. Karena ini yang minta kan tamu, ya. Ini kan keluarganya Kanjeng Nabi Yusuf datang menemui Yusuf jauh-jauh dari Palestina sana ke negeri Mesir. Bersodakolah kepada kami. Nah, berarti kan main srea itu kalau di bahasa hukum ya. Kausa prima atau sebab utamanya kan bukan dari Kanjeng Nabi Yusuf, tapi dari keluarganya yang minta agar Kanjeng Nabi Yusuf bersodako. Artinya apa? Terminologi mengatakan bahwa sodako itu sesuatu yang kita keluarkan karena kita punya tujuan. Jadi runtuh gitu loh ya. Jadi runtuh. Dan kalaupun sodako diikat saja ketika kita akan mengadakan pertemuan dengan Kanjeng Nabi juga jadi runtuh. Karena kan sampai sekarang kita juga diperintahkan sodako. Lah kalau diikat dengan kehadiran Kanjeng Nabi, Nabi sudah wafat ya. Jadi runtuh gitu. Ini membuktikan 1288 ini ya. Runtuh jadinya. Karena ini ide sodako tidak dari Kanjeng Nabi Yusuf. Justru dari keluarganya supaya Kanjeng Nabi Yusuf bersedekah kepadanya. Oke. Pelik ya, kajiannya pelik ya, seperti itulah adanya. Sekarang kita lihat ya antara mana ini? Antara yang ke-13 ya. Surat yang tadi ini yang 5812 kita lanjutkan coba yang ke-13 ini sekarang. Ya. Ada apa ini? 58 ya. 58. Ya beginilah kalau kita lari dari satu ayat ke ayat memang makan waktu ya. 58 13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu bersedekah? Ya. Bersedekah, sodakoh ya. Bersedekah ya. Sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul. Yang 12 tadi kan ingin melakukan pembicaraan dengan Rasul. Ini lanjutkan yang 13 ya. Dengan Rasul. Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Di sini muncul lagi kata zakat.
Di sini tadi di atasnya itu ada sodakoh, ya. Aku jelaskan. Kita kalau mau ketemu Kanjeng Nabi diperintahkan untuk bayar sodakoh dulu. Kalau nggak ada yang disodakohkan ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Terus lihat, tetapi kita diperintahkan sholat dan zakat. Dari sini artinya sodako itu bukan zakat, itu loh yang aku maksud. Ini bukan 12, 13 ini. Karena kalau sodako itu zakat, ya aneh, orang di sini kita sudah tidak mampu sodako kok kita disuruh sodako lagi. Ya, ini membuktikan bahwa sodako itu bukan zakat. Jadi terjemahan ini bermasalah. Jadi kalau ada orang dalam pemikiran bahwa sodako itu zakat, zakat itu sodako, itu salah. Jawabannya ini 58:13 ini. Kalau sodako itu adalah zakat dan zakat itu adalah sodako, jadi rancu. Karena di atas kalau kamu nggak bisa sodako ya sudah, nggak masalah. Tapi kamu jangan lupa sholat dan zakat. Nah ini zakat disuruh di sini. Kalau ini sama, bagaimana mungkin di sini sudah nggak mampu, di sini disuruh dia? Ini namanya Quran bil Quran. Kita menjawab permasalahan Quran dengan Quran. Oke. Ya, jadi ini terjemahannya bermasalah. Oke. Apalagi nih ya, sudah aku jelaskan semua. Sudah aku jelaskan semua ya. Tinggal kita kemana ini? Kamu buka apa namanya? 2276. 2276. Ini kita siksak ini ya. Tambahin dari 2276. Ini intinya apa ya? Intinya 2276 itu riba no, sodako yes. Riba, kita orang Islam tidak boleh riba. No. Sodako yes. Kita disuruh sodako, tapi riba no. Dosa riba teringan itu seperti seorang anak berzina dengan ibunya, betapa menjijikkan itu. Maka kamu jangan makan riba, ngerti? Goblok kan wong Islam makan riba. Ya. Kalau tetanggamu kesusahan bantu, nggak usah tambah kamu riba. Ya. 2276. Ini sistem perekonomian semua ini. Riba no, sodako yes. Gitu. Jadi kalau kamu ada tetanggamu, ya kamu apa berkelebihan, berikan saja itu sebagai sodako. Jangan ini ada 1 juta tapi nanti bulan depan kembalinya 1.200.000, bajingan itu. Ya. Sejak zaman Kanjeng Nabi Musa, riba itu sudah dilarang. Di imamat itu dilarang makan riba. Cuman yang jadi masalah, inilah tegar-tengurnya orang Israel. Orang Israel itu tidak mau meriba kalau sesama orang Israel. Wah, ini yang kacau. Mereka memahaminya seperti itu. Jadi kalau goyim itu orang di luar Israel. Ya. Makanya kamu harus banyak baca supaya ngerti. Kalau aku ngomong gak usah menjelaskan seharusnya. Opo kui goyim. Goyim mereka mau meriba. Tapi kalau sesama Israel mereka tidak mau meriba. Sebetulnya mau Israel nggak Israel, Allah tuh melarang kita meriba. Seperti kamu, meskipun itu tetanggamu itu kafir, nggak boleh kamu riba. Gitu loh. Justru kamu menunjukkan Islammu itu bagus, pinjemi dia. Sodako sama dia. Supaya dia tahu, oh orang Islam tuh bagus ya, baik ya, suka menolong sesama. Begitu. Karena mereka tidak mungkin baca Quran, nggak mungkin baca hadis. Mereka hanya melihat kelakuanmu sebagai orang Islam. Aplikasikan Islam itu dalam kelakuanmu supaya orang itu tertarik. Gitu loh. Jadi dakwah itu nggak harus hafal Al-Quran, hafal hadis. Kapan mau dakwah? Ya. Oke, sekarang yang tadi 2276 sudah ya, 2276 sudah. Perintah infak ya 2267, sekarang 2267 ya. Ini 276, ini sekarang 2267.
2267. Ya. 2267. Hmm. 267. Ini perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau yang kafir nggak usah. Ini khusus untuk orang beriman. Ya. Makanya teksnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan kafirun, bukan. Orang-orang yang beriman. Anfiku, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, ya. Dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi, tadi itu sudah aku baca, ya. Dan berikanlah yang baik. Nanti itu gini loh. Nanti itu bahasanya di zakat. Zakat hasil bumi sama apa namanya? Tambang itu nanti macam-macam itu hitung-hitungannya. Nanti ada lagi nanti ini, perdagangan juga macam-macam. Tapi intinya di sini kita diperintahkan untuk infak. Perintah infak. Ya. Apa infak itu? Dia secara umum, keluarkanlah sebagian dari harta yang kamu miliki, dari hasil yang kamu miliki di jalan Allah. Oke. Ini sudah. Ini sudah. Sekarang aku masuk ke mengerucut 2261 sekarang. 2261. 2261. Bukan. Ya. 261. Oke. Perumpamaan, subhanallah. Perumpamaan, ya. Orang yang menginfakkan, membelanjakan hasil dari kekayaan di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, satu butir biji menumbuhkan 7 tangkai. Jadi kamu tanam satu butir, cek, ini nanti menumbuhkan 7 tangkai. Ya. 7 tangkai. Ya, menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Berarti 1 banding berapa itu? 700. Ya. Baca ini leh. Baca nomor 261 ini. Iya, terjemahannya aja. Di sini nampak kan Mas Ian? Iya. Nampak ya? Coba baca coba. Perumpamaan. Iya, terus menginfakkan ya hartanya ya. Iya, terus di jalan Allah seperti sebutir, berarti 1. Ini habis ini. Ya. 1 butir ya. Oke, lanjut. 7 tangkai. Lanjut. Pada 100 tangkai ada 100 biji. Ya. Dari 1 butir, lihat ini, perhatikan. Dari 1 butir ya, kamu tanam 1 butir, tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai keluar 100 biji. Berarti 1 dibanding 7. Kamu memberi 1 akan dibalas 700. Coba. Subhanallah. Ini dari nih 2261 ya Le. Nih. Kamu ya memberikan 1 akan dibalas 700. Bahkan kalau ada lagi yang penjelasan mengatakan bahkan bisa lebih. Ini matematikanya begini. 1 butir menjadi 7 tangkai, 1 tangkai adalah 100 biji. Berarti kan 7 kali 1 700. 1 banding 700. Clear ya? Clear ya? 1 banding 700. Nih. Oke. Ini dulu kamu jaga di sini ya. Aku mau melanjutkan yang ini dulu. Infak sudah. Zakat. Kalau zakat itu begini. Ya. Zakat itu dia terikat oleh waktu, terikat oleh besaran atau nisabnya berapa. Ya, nanti seperti zakat yang kita kenal ada zakat fitri, ya, zakat fitroh. Tapi itu fitroh yang itu bukan fitroh yang setiap anak lahir dalam keadaan fitri, bukan itu ya.
lain. Ini fitro yang futur, makan pertama. Ya. Harus dibedakan, bukan fitro yang itu ya. Itu beda. Ya. Jadi kita pahami dulu ya. Kalau yang zakat fitrah itu sebagai pembersih jiwa kita, itu Idul Fitri itu loh ya. Bukan fitri yang setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bukan. Kalau itu kan kita sudah bahas, itu nol ya, belum diinstal dulu kan. Sebetulnya ya hampir sama juga kalau futur tuh futur yang ini, yang Idul Fitri itu setelah puasa itu makan pertama. Jadi sebetulnya hampir sama juga ya, tapi beda itu ya. Oke, tapi intinya begini, zakat itu nanti ada zakat harta, ada zakat jiwa. Zakat jiwa itu nanti dibayarnya sebelum sholat Idul Id. Karena kalau setelah sholat Idul Fitri, itu hitungannya sudah bukan zakat lagi. Sudah berubah dia. Ya. Jadi zakat ini ada batasan nilai, ada batasan waktu. Dia diatur waktu. Ya. Kalau sodako tidak. Ini kapanpun bisa. Ya. Ini tadi secara umum. Ini sekarang mengerucut khusus zakat. Zakat ini ada penentunya, yaitu waktu. Kamu bayar zakat fitri kapan? Ya waktu Idul Fitri. Nah, nanti itu jadi perdebatan. Misalkan di suatu tempat itu kamu telat, terus kamu lari-lari ke masjid, tapi masjid itu belum melaksanakan sholat Id, tapi di masjid lain sudah melaksanakan sholat Id. Nah, aku bayar zakat fitri di tempat masjid yang belum melaksanakan sholat Id, itu boleh nggak? Nah, itu menarik lagi nanti. Atau ada sebuah ketentuan sholat Idul Fitri itu jam sekian, maka setelah jam sekian batas akhir bayar salat zakat. Nah, itu ya. Itulah namanya fikih seperti itu ya. Tapi yang jelas zakat itu ada waktunya tersendiri, terus ada nilainya tersendiri. Setelah berapa kamu kena zakatnya, ya. Nanti itu ada zakat macam-macam. Kalau di sini tadi kita baca tadi ayatnya zakat pertanian, zakat pertambangan, nanti ada lagi zakat perniagaan. Jelimet ini. Hitung-hitungannya jelimet ya. Jelimet. Nah, sodako ini tidak terikat waktu ya kapan saja bisa, tidak terikat nilai. Nggak ada hitung-hitungannya. Kalau zakat dulu kita kan di tempatku khususnya ya 2,5%, tapi setelah kok 2,5%, nggak aku nggak bicara itunya, aku bicara zakat fitrinya ya, itu 2,5 kilo, tapi setelah hari raya ini, kalau nggak salah hari raya yang lalu apa hari raya ini itu kami dibulatkan 3 kilogram beras ya. Itu juga pernah itu aku bayar zakat gitu, males ribet, tak bayar duit ya, tak bayar duit setara dengan harga 2,5 kilogram beras. Itu panitianya ndak mau nerima loh, ndak mau nerima ya, ndak mau nerima karena fikih yang dia pahami bayar zakat itu harus pakai beras. Sebetulnya kalau dia mau saklek-saklekan, ya tak bikin saklek juga. Beras juga seharusnya tidak diterima Pak kalau mau saklek. Apa? Kurma. Cuma kan aku berhadapan dengan orang yang sebetulnya dia tidak mengerti duduk perkaranya. Sehingga aku yang ngalah saja lah. Juga itu bukan ruang waktu untuk diskusi kan. Ya sudah, akhirnya aku beli beras, tak bayar dong, dan diterima. Oke gitu. Itu nanti ada yang bisa bayar zakat fitri itu dengan uang itu imam siapa gitu ya, lupa aku, ada dia mazhabnya dia itu nggak apa-apa bayar zakat fitri itu nggak pakai beras, bisa uang gitu ya. Oke, jadi ini zakat ada waktunya, ada hitungannya besarnya seberapa ya. Kalau sodako enggak ya. Kalau wakaf, nah ini lain lagi nih, ya. Apa sih wakaf itu? Wakaf ini nanti ada wakif.
Wakif itu orang yang mewakafkan, nadir orang yang mengelola yang diwakafkan. Ada nadir, ada wakaf. Ya. Alhamdulillah Arimatea dapat wakaf tapi di Jombang sana sayangnya ya. Itu hampir 500 meter beserta bangunannya ya. Jadi kalau wakaf itu ada istilah, nanti ada nadir yang mengelola wakaf itu, dan ada wakif ya. Wakif itu orang yang mewakafkan. Dan ini ya, ini biasanya lembaga ya. Ini personal privat lembaga atau publik wakaf ya. Maka nanti kalau misalkan tanah di wakaf itu nggak boleh sertifikat pribadi, harus sertifikat wakaf. Kita urus ke badan wakaf, itu keluarnya sertifikat wakaf. Jadi tanah yang diwakafkan itu untuk kepentingan publik. Dia nggak boleh menjadi milik personal. Jadi seharusnya memang wakaf itu ke lembaga. Misalkan kamu punya 500 meter tanah kamu wakafkan, itu ke lembaga. Supaya lebih aman, dia tidak menjadi milik personal. Dan nanti sertifikatnya keluar, itu sertifikat wakaf. Peruntukannya apa? Misalkan peruntukannya untuk masjid, untuk langgar, untuk musola, untuk taman pendidikan Al-Quran, itu dijelaskan di sertifikat itu. Sehingga kamu mati nanti, ini aman. Tapi kalau di atas nama pribadi, ya terserah dia. Kamu sudah mampus juga mau diapain sama dia. Makanya jadi ada satu kasus, ada orang mau wakafkan, tiba-tiba diminta lagi itu ya ada. Keluarganya mau wakaf. Ada kasus begini. Orang tuanya mau wakafkan, dibikin masjid. Ya. Dia tidak atas nama, tidak diberikan kepada organisasi, kepada publik, tapi kepada personal. Oleh si personal itu dibikinin masjid. Terus masjidnya besar, ada tempat parkir. Tempat parkirnya ini yang menghasilkan uang. Ya. Akhirnya ahli warisnya menggugat. Karena apa? Sudah dibisniskan, terutama tempat parkirnya itu. Ya itulah kalau tidak ke publik, ke lembaga. Kalau ke personal itu rawan masalah. Ya, makanya kalau wakaf ini biasanya bentuknya tanah bangunan loh ya, bukan uang. Kalau ini bisa uang ya, zakat ini uang ya, atau nanti ada nilai-nilai ya, nilai uang lah ya. Tapi kadang-kadang ya seperti tadi itu ada yang nggak mau bayar zakat pakai uang, pakai beras, itulah ribetnya fikih. Nanti sodako ini lebih luas juga daripada zakat ya, karena zakat diatur waktu dan besaran. Sudah masuk hitungan belum harus bayar zakat ya. Sodako itu hadis kanjeng Nabi bilang begini, sodako itu menggugurkan dosa seperti air memadamkan api. Ya. Terus ada juga hadis begini, saling memberilah kalian supaya di antara kalian saling mencintai. Ya, jadi saling memberi. Seperti aku waktu belum lama 1 bulan pindah di sini sama tetangga, kebetulan tetangga ternak bebek, dikasih 1 ekor bebek, ya itu sudah disembelih, sudah dihilangin bulunya ya, tinggal goreng gitu lah ya. Kami diberi gitu sama tetangga. Akhirnya kami juga membalas memberi. Nah, dengan saling memberi itu kita saling cinta sama tetangga. Ya, jangan lihat agamanya apa, jangan lihat. Kalau berbuat baik itu jangan lihat agamanya apa, kamu berbuat baik saja. Itu hebatnya Islam. Ya. Nanti supaya itu juga menjadi langkah dakwah kita, oh Islam tuh bagus gitu loh. Ya. Sekarang ini Islam kan di-framing dengan sebuah tujuan supaya terjadi Islamophobia gitu loh. Masalahnya publik juga goblok, mau aja dibohongin sama media. Ya. Akhirnya saling memberi, saling cinta. Makanya kalau dalam filosofi Jawa bilang bahwa pager mangkok kui luwe kuat daripada pager tembok. Gitu ya. Pager mangkok kui luwe kuat
tinimbang pagar tembok. Pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok keliling. Artinya apa? Kalau kita gampangnya begini, kalau kita saling mangkok itu ya bukan mangkok lah. Artinya dalam mangkok itu ya ada sayur, ada apa, kita sering memberi tetangga gitu loh. Kita masak sayur apa, bayam, tetangga kasih. Sayur apa, tewel, tetangga kasih. Apa, semur, tetangga kasih. Itu loh maksudnya ya. Itu lebih kokoh daripada pagar tembok. Artinya apa? Dengan kita sering memberi atau saling memberi dengan tetangga, tetangga akan mencintai kita dan kita akan mencintai tetangga seperti hadis Kanjeng Nabi. Akhirnya apapun yang terjadi di rumah kita, itu tetangga akan memberikan pertolongan kepada kita. Misalkan ada yang mau nyolong, ada tetangga kita tahu, langsung dimarahin sama tetangga kita. Itu yang artinya pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Tapi walaupun kamu bakar tembok, kamu sama tetanggamu medit, tetanggamu tahu ada maling lompat tembokmu, ya dibiarin aja, biar kapok. Ya, itu tadi sodako sudah, wakaf sudah, waris. Waris ini biasanya hubungannya dengan darah, keturunan. Aku sama Graito itu warisku, sama Ranti ya itu waris, mewariskan, ya. Waris itu ada hubungan darah ya, waris mewaris. Cuman auzubillah min dzalik, apabila satu keluarga di antara yang satunya ada yang murtad, keluar dari Islam, dia sudah nggak punya hak waris. Ya. Waris ini memberikan hartanya kepada keluarganya. Nanti juga hitung-hitungannya ruwet ini, ada yang 2:1. 2:1 itu saklek atau enggak, itu juga nanti debatable di para fuqaha ya. Laki-laki 2, perempuan 1. Kalau orang Jawa bilang sa apa ya? Sak gendongan. Sak pikul sak gendongan. Jadi kalau laki-laki itu mikul, perempuan itu gendong. Kalau gendong itu ya 1, taruh belakang digendong. Kalau mikul 2, depan belakang, itu maksudnya. Kalau dibawa ke hukum Islam 2:1. Dalam filosofi Jawa, orang Jawa kan gitu, enak diambil simpelnya aja. Sepikul segendongan. Gitu ya. Yang laki-laki mikul, yang perempuan gendong. Hibah, nah ini hibah ini biasanya tidak terikat oleh darah. Nggak harus anaknya, nggak harus istrinya, nggak harus suaminya. Kepada orang lain pun bisa hibah. Ya. Tapi dari wakaf, waris, hibah ini biasanya berupa barang-barang tak bergerak ya, bisa tanah, bisa rumah, bisa mobil, bisa sembarang kalir ya, tidak merupakan uang cash biasanya. Yang berupa uang cash itu biasanya di sini ya. Biasanya tidak harus, zakat itu juga kan tidak harus tadi yang aku bilang. Sodako. Sodako ini aku tambahkan tadi, bahkan senyum itu juga sodako. Kita bersenyum terhadap saudara kita itu sodako, menyingkirkan duri dari jalan itu juga sodako. Ini luas ya. Oke. Ini tentang apa, penjelasan dari infak, zakat, sodako, wakaf, waris, hibah. Yang bisa aku jelaskan nanti kalau misalkan ini ada yang salah ya dikoreksi ya. Karena tadi aku bilang aku cari referensi yang handal, tidak ada. Semuanya tumpang tindih, orang terjemahannya aja tumpang tindih. Ya, oke. Ini sudah ya, sudah hafal ya. Sudah ngerti ya. Ini aku hapus. Berapa lama nih? 1 jam 3 menit. Kita lanjut aja supaya ini sudah berhenti di 1 episode. Ya. Supaya berhenti di 1 episode. Kalau ini jangan dihapus ini. 2261 ya. Jadi kalian tahu apa itu infak, apa itu zakat, apa itu sedekah, apa itu waris, apa itu hibah. Ya. Nih. Susu babi cap onta. Judulnya. Ya. Susu babi cap onta. Nanti gini judulnya ya, Le. Ya. Terus di sini Ustadz ngemplang duit jamaah, ya. Ustadz ya, ngemplang itu kalian tahu ya, ngembat ya. Ngembat kan lagi viral nih, ngembat duit jamaah
Aku nggak tahu hanya duitnya apa ada yang berupa, sepertinya nggak ya, ada yang berupa em, mobil ya, ada berupa perhiasan ya. Jadi Ustadz ngemplang jamaah nggak pakai duit lah supaya lebih tepat. Nanti kalau duit dikirain duit doang, padahal enggak ya, bukan duit doang yang dia kemplang. Hmm, ini aja, Ustadz ngemplang, ngemplang tahu ya, ngembat jamaah. Nih ya, jadi nanti judulnya gini aja ya, susu babi cap onta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi aku bilang, aku tidak membicarakan orangnya karena aku tidak ada urusan sama orangnya. Yang aku bicarakan ceritanya, kisahnya, supaya itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena apa? Bisa saja nanti di lain orang kisah ini juga berulang. Ya, jadi kita tidak perlu membicarakan orangnya, tapi kita membicarakan kisahnya saja. Permasalahannya di mana, solusinya gimana. Aku bicara istriku dulu. Ada beberapa tahun yang lalu, istriku itu kalau pulang kerja itu tak gonceng, tak jemput ya. Itu cerita aja tentang ustadz yang satu ini. Cerita itu aja. Sepertinya dia kalau pas istirahat kantor itu kan, di kantornya juga ada internet ya. Dia buka YouTube, lihat tentang sepak terjangnya ustadz ini aja ya. Ini juga apa ustadz apa bajingan ya, nggak tahu aku ya. Kita sebut ustadz aja dulu. Ya. Kenapa habis? Iya, cepat dicas. Nanti ini sebabnya ini biar bisa satu episode. Ya. Bicara ustadz ini aja. Ya. Berapa lama bicara ustadz ini? Satu waktu pulang kerja, ya, di jalan, bicara ustadz itu lagi. Aduh. Sampai kupingku nggak kuat aku dengarnya. Akhirnya aku bilang, kamu tak kasih tahu ya. Kamu tak kasih tahu. Tapi aku sudah buktikan aku demokrasi. Aku tidak pernah larang kamu dengar kajian ustadz itu. Karena bagaimanapun ada bagusnya, ambil bagusnya, buang jeleknya. Kamu tak kasih tahu ya, apa? Aku tidak setuju dengan cara dia. Kamu kan hanya diceritakan yang sukses-sukses aja. Pengen rumah, sodako ini nanti diganti ini, berkelipat-lipat, bisa punya rumah. Pengen mobil, kamu mobilmu sekarang apa? Kasihkan ini sodako, nanti kamu diganti ini punya mobil. Pingin apa lagi nanti sodako ini. Kamu yang diceritakan kan yang sukses-sukses saja. Apakah semuanya itu begitu? Apakah semuanya sukses? Tapi aku sudah menunjukkan niat baikku. Aku menjunjung tinggi demokrasi loh ya. Kamu nggak pernah tak larang kan? Silakan saja, karena bagaimanapun tetap aja ada baik. Baiknya apa? Merangsang kamu untuk kamu tidak pelit dalam hidup, kamu sodako. Cuman cara yang dia pakai itu aku tidak suka. Islam tidak begitu. Ayat yang dijual ini, Surat Al-Baqarah 267. Apabila 1 butir kamu infakkan, akan dibalas 7, dibalas 100, menjadi 700. Ini janji Allah. Tapi jangan kita bersedekah karena triggernya janji Allah ini. Kalau kamu mau bersedekah, sedekah saja. Itu sebagai wujud ketundukanmu terhadap Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nanti dengan sendirinya, ya, kamu akan mendapatkan apresiasi, ya, dari Allah. Ini nggak usah dipikir, sudah datang sendiri. Tapi jangan kamu sedekah karena ini, bukan karena Allahnya, tapi karena hadiahnya. Setelah itu istriku sudah berubah, ya. Sudah berubah, nggak mau lagi cerita ya, dia tahu. Tapi aku nggak larang, silahkan kamu lihat. Dan aku kan memang tidak larang, cuman aku ketunjuk dong. Cara pandangku tentang sodako sama dia nggak sama. Nggak begitu Islam. Sodako itu boleh sembunyi-bunyi. Di Al-Quran mengatakan boleh tertutup, sembunyi-sembunyi. Apabila kamu tidak kuat, nanti takut timbul riya. Boleh terbuka, boleh sembunyi-sembunyi, boleh terbuka supaya orang tahu dan mengikuti langkahmu bersodako, atau katakanlah
memberikan contoh, tinggal pilih kamu pada posisi yang mana. Kalau kamu kuat, terang-terangan kamu sedekah supaya yang lain meniru. Kalau kamu nggak kuat, sembunyi-sembunyi supaya sedekah kamu tetap ikhlas karena Allah, bukan karena janji ini. Jadi apanya ya? Trigger utama itu menentukan. Seperti ada sebuah cerita, Kanjeng Nabi Musa sakit perut. Dia sakit perut. Terus, ya Allah, hamba sakit perut, ya Allah. Allah bilang, sudah kau makan daun itu, dimakan sembuh. Besoknya lagi beberapa waktu, Kanjeng Nabi Musa sakit perut lagi. Dia ingat, dia tapi nggak ke Allah dulu, dia langsung makan daun itu. Dia makan, loh nggak sembuh. Kemarin makan buah itu sembuh, dia tetap sakit aja. Baru sambat sama Gusti Allah bilang, kenapa kamu sekarang tidak sembuh? Karena kamu tidak minta ke aku, tapi langsung ke daun itu. Kalau kemarin kan begitu kamu sakit, kamu ingat aku, baru aku suruh makan daun. Kok sekarang kan enggak, kamu sakit langsung ingat daun tapi tidak ingat aku. Jadi triggernya itu beda. Ketika Kanjeng Nabi Musa sakit perut pertama sama sakit perut kedua, triggernya beda. Ya. Begitu juga kita. Kalau kita mau sodako, triggernya itu harus melaksanakan perintah Allah, bukan diiming-iming ini. Ini nggak usah dipikir mesti dibalas sama Allah. Tapi kan dia mengiming-iming jamaah dengan ayat ini. Kalau kita lihat itu, punya apa? Mobil harga berapa sih? Kamu mau apa? Mau apa? Yang harga berapa? 200 juta? Omongannya itu loh, ya ampun. Sudah bukan 1 juta, 2 juta. Minimal puluhan juta kalau kita dengar. Bahkan naik ke 100 jutaan. Akhirnya umat banyak yang tertipu. Dan sekarang menjadi masalah. Karena trigger yang diajarkan beda. Dulu aku seperti itu. Memikirnya hanya sekedar triggernya beda, salah. Ternyata tidak ada hubungannya dengan karakter amanahkah atau penipu. Sekarang terbukti tidak amanah. Jadi bukan sekedar salah memahami Quran surat 2261 ya, tetapi juga tidak amanah orangnya. Sekarang berimbas ke korban. Bagaimana jamaahnya pada jatuh korban? Ada yang nangis, ada yang mama-mama, ada yang aduh. Kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa bisa begitu? Kok bisa gitu? Seseorang, dia kan anak baru kemarin sore sih itu. Umurnya baru berapa dia? Kalau dilihat dengan pencapaiannya kan subhanallah, dia sudah level nasional loh. Seandainya dia orang yang mengerti, dia bersyukur sama Allah bagaimana dengan usia semuda itu dia sudah mencapai tataran ustadz nasional. Kan itu lebih baik daripada dia menyelewengkan keustatannya akhirnya sekarang bermasalah. Tapi ya kembali juga umatnya juga goblok kok, mau aja dibodoh-bodohi. Karena nggak mau ngaji. Islam tidak begitu. Kalau mau ngasih saja. Makanya untuk pewer-pewer gue sembetik yang Islam, aku kasih tahu kalian semua, mulai sekarang jangan jadikan sholat itu kewajiban. Tak keplak dasmu kalau bisa dari sini. Jadi jangan ngomong lagi sholat itu menjadi kewajiban bagimu, tapi sudah expand, sudah meningkat. Sholat itu kebutuhanmu. Kamu butuh sholat, bukan kamu wajib sholat. Lain bahasanya sudah. Kalau seperti itu ya wajib sholat. Saya wajib sholat ya tidak apa-apa, masih dalam kerangka pertumbuhan. Tapi kalau sudah dewasa, sholat itu tidak lagi wajib, tapi butuh. Jadi kita butuh sholat, bukan kita wajib sholat. Ya. Sekarang si ustadz ini kan bermasalah. Itu video-video YouTube-nya itu bersebaran semua. Kenapa ya umat kok bisa tertipu seperti itu? Kenapa? Ya. Kenapa? Maka salah satu cara yang kita gunakan untuk menganalisa kenapa seperti itu, pertama karena umat selalu melihat aksesoris.
baju kesolehan. Melihat seseorang hanya melihat tampilan luarnya, aksesorisnya saja. Aku sudah bilang, berapa sih harganya baju koko, berapa sih harganya peci? Mana peci? Ambil peci. Berapa sih harganya peci? Coba lihat di kamar sini, atau di mana? Berapa sih harganya peci? Berapa sih harganya baju koko? Berapa sih harganya sarung? Umat ini terlalu goblok. Berapa sih harganya gini? Yang hitam mana? Ya, sudah. Berapa sih harganya baju koko? Umat selalu melihat dari tampilan-tampilan luar, aksesoris, baju. Maka ketika ada orang menjual jubah atau baju kesolehan, kamu beli. Padahal bajingan di dalamnya. Bajunya aja soleh, kamu beli. Itu masalahnya. Ya. Kalau dia ngomong sama aku ngomong, jelas beda. Jelas beda. Publik mesti menerima dia karena secara tampilan memang dia lebih meyakinkan. Itulah gobloknya kalian. Kalau kalian tidak melihat seseorang berdasarkan aksesoris, tampilan itu perlu, tapi jauh lebih perlu adalah omongannya, kelakuannya itu sesuai dengan Quran dan hadis enggak? Kalaupun pakaiannya aksesoris itu menunjukkan dia ustadz, kiai, ulama, kalau kelakuannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tinggalkan. Gitu loh, jadi umat yang cerdas gitu loh. Tapi kan kalian nggak, oh itu tatoan itu. Wah itu, ini lumayan sudah nggak gondrong. Itu gondrong, itu pakai giwang itu. Hal-hal seperti itu kan hanya selera. Mau pakai giwang, mau enggak, mau tatoan, mau gondrong. Lihat. Yang keluar dari mulutnya itu bertentangan atau bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Dia amanah enggak dalam hidupnya. Gitu loh. Tapi kalau terjebak oleh pemain aksesoris, ya itu. Panganen nih gue enggak cari wong cowok. Sekarang panganen. Itu lihat tuh di TV aku sampai kasihan. Sudah ibu-ibu menangis sampai begitu. Ya ampun. Ada yang bilang dia maksudnya mau titip dana supaya dapat pembagian dari usaha, ternyata dikemplang juga. Coba misalkan ibunya dia dibegitukan orang gitu gimana? Omongannya itu sudah bukan sepeda motor yang harga seperti punya aku berapa juta, mobil berapa 10 juta, 100 juta, waduh. Dari situ aja sudah nampak keduniawiannya. Ya. Aku ini pernah dulu itu ya memberikan sebuah sepeda motor, ya itu juga nggak tahu aku tujuannya apa dulu. Apa memberikan pelajaran sama istriku atau gimana, aku juga lupa. Aku baru dikasih sepeda motor sama sahabat dakwahku dari Bali. Jadi di rumah itu ada sepeda motor berapa dulu? 2 atau 3 gitu aku lupa. Terus yang satu tak kasihkan orang, tak sodakokan. Dan itu sepeda motor lama, cuman sudah kalau dibikin baru lagi apa namanya apa kalau di Facebook itu, di YouTube itu apa namanya, direkondisikan. Jadi kalau dijual itu sekitar 3 atau 3,5 juta lah ya. Bagi kelas cekeremes seperti aku itu bukan uang kecil, uang segitu. Itu uang besar. Aku cari orang siapa yang, karena aku nggak bisa barang yang aku sayangi jatuh ke tangan orang yang orang perlakukan sembarangan, itu nggak bisa, itu bikin aku sakit hati. Aku cari orang, aku sodakokan kepada siapa nih sepeda ini. Alhamdulillah ketemu sama Bakul Jamu itu jual jamu gitu loh. Ya. Dan sepeda motornya tua, mogok-mogokan lagi. Terus tak panggil. Kami ketemunya di masjid. Ayo sampean ke rumahku. Ke rumahku. Setelah itu aku ngomong apa? Ini sepeda ini untuk kamu. Itu orangnya itu nggak percaya. Dia sampai kaget gitu. Dia pikir itu dikasihkan aku dan aku suruh nyicil ke dia gitu. Aku, enggak, ini untuk kamu.
Ya sudah, kamu ambil untuk kamu rawat, kamu pakai untuk jual jamu apa-apa gitu. Aku kasih. Seperti tadi, relativitas. Mungkin bagi orang-orang yang kaya, sepeda seperti itu barang kecil yang cuma 3 atau 3,5 juta. Tapi bagi kami, itu uang besar itu. Dan kami sodakokan, cakrek. Sudah, bawa pulang sana, supaya bermanfaat. Dan sampai sekarang tidak ada sesuatu yang lompatan seperti dikatakan oleh si bajingan ini. Terus tiba-tiba Allah kirim yang 1 jadi 77 dari 100. Enggak, itu ya biasa-biasa saja. Ya aku ya enggak masalah, biasa-biasa saja. Karena aku juga bukan kesini orientasinya. Dan itu sebetulnya nggak tahu apa dulu itu pada waktu itu mau memberikan pelajaran kepada istriku ya. Nggak lupa aku. Yang jelas kami melakukan itu. Memberikan sesuatu yang sebetulnya itu di luar kapasitas kami, karena uang segitu bagi kami uang besar. Ya. Apakah aku ingin menunjukkan nih loh, apa yang kamu dengar dari dia itu nggak benar? Apa aku mau lupa? Tapi yang jelas kami melakukan itu. Ya. Pertama, rakyat mau tertipu. Jadi dia jual susu babi cap onta. Susu babi dikasih cap onta dan kalian beli. Ya. Karena apa? Ya ini aksesoris ini. Orang aksesoris nggak sampai 500.000 aja bisa dibeli kok. Baju koko bisa beli, sarung bisa beli, peci bisa beli. Lihat kelakuan orang itu supaya kamu nggak tertipu. Berikutnya, instan. Orang ingin kaya instan. Instan. Nih. Padahal Allah sendiri bilang, kalau Allah berkehendak tentang sesuatu, kun fayakun. Jadi maka akan, masih akan. Terjemahannya itu yang bermasalah, bukan jadi maka jadi, bukan. Masih akan jadi, ada proses, nggak instan. Tapi ente maunya instan. Sekarang sodako supaya diganti 700 kali dan kamu bisa memiliki apa yang kamu inginkan. Kan orang geblak gitu. Maunya instan. Ya. Maunya instan. Ya. Apa-apa maunya cepet kaya. Ya kalau soal kaya sih semua orang tuh maunya seperti aku ini ya, kalau bisa ya sudah tahun ini terakhir sudah punya rumah, nggak ngontrak lagi. Orang ngontrak itu yang nggak enak kok. Ya kemarin seperti aku pernah ceritakan, ada seorang pengusaha mau beliin aku rumah, sudah mau janjian, harinya sudah ditentukan, hari kalau nggak Sabah Ahad itu ya, kami janjian, tak telepon orangnya, ini tanahnya sudah ada gitu, kita mau lihat tanah. Tiba-tiba beberapa saat setelah peristiwa COVID yang kedua itu, beliaunya meninggal kena jantung. Ya belum rezekinya. Ya pikiran nakalku, ya Allah kenapa kok nggak ditunda dulu meninggalnya, setelah beliin aku rumah, beliin tanah baru meninggal. Itu kan mauku, tapi Allah punya mau lain. Jadi intinya semua orang itu maunya memang kaya, tapi jangan instan gini. Ya, karena kamu sodako, berarti kan sodako kamu bukan karena Allah, tapi karena kamu ingin kaya. Ya, ngerti? Yang ketiga, buruknya education. Ya, buruknya education, sehingga umat itu maunya ya instan ini, nggak taunya apapun yang terjadi, nggak lihat kelakuannya seperti apa, sudah tergiur dengan ini, 1 menjadi 7 menjadi 700, dia lakukan, akhirnya ya ketipu itu. Kenapa? Buruknya education. Umat ini jarang yang tahu, jarang yang mau ngaji Al-Quran dan bagaimana seharusnya kita hidup dalam Al-Quran. Kalau dia paham dari Al-Quran, dari dulu tentang Al-Quran, nggak mungkin dia mau beli susu babi cap onta, nggak mau. Aku dari dulu itu susu babi cap onta itu, dan sekarang terbukti seperti itu. Ya, aku heran, kok nggak eman-eman, sama Allah sudah diberi popularitas, tingkatnya tingkat nasional, sampai dia bisa berteman
berinteraksi dengan pejabat-pejabat tinggi. Kok nggak eman? Usianya masih muda. Coba kalau ini disyukuri, dibina, jadi ustadz yang baik, membina umat. Jangan justru menjual agama, berjubah kesolehan tapi berperilaku setan. Berapa orang yang dibikin menderita seperti itu? Ya. Tuh kajian dari aku, ya. Aku simpulkan lagi, ya. Jangan terlalu percaya sama orang, ya. Lihat perilakunya, lihat tindakannya, bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis tidak. Kalau soal aksesoris itu bisa dibeli, bisa diatur. Yang kedua, jangan selalu instan. Semua itu berproses. Memang proses ini ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, tapi jangan instan simsalabim abrakadabra. Ya. Yang kedua, edukasi. Belajarlah kalian tentang Al-Quran supaya kalian tidak ditipu oleh orang-orang yang berjubah kesolehan tapi kelakuannya setan. Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Ya. Tapi setidaknya dari kajian ini kita tadi setelah membahas apa itu infak, zakat, sodako, wakop, waris, hibah, dan ada lagi tapi tidak begitu populer, ya. Totowu, ada kirot, ya. Terus kalau yang begini yang kita sudah jelaskan, lillahi ya muksinin, itu termasuk yang mana? Termasuk infak, zakat, sodako, wakop, waris, hibah? Jelas tidak. Kalau nggak zakat juga tidak. Sepertinya dia sodako, ya. Ada di jalan-jalan, ya. Dia mengatakan lillahi ya muksinin, untuk Allah wahai orang-orang yang baik. Ya. Itu kita ya. Jadi di sana kalau ngemis nggak seperti di sini. Kalau di negeri sana ngemisnya lillahi ya muksinin gitu. Kita sudah bahas tentang lillahi kemarin. Oke, itu kajian dari aku dan semoga ada manfaatnya, ya. Lakukanlah infak, lakukanlah zakat, lakukanlah sodako, lakukanlah wakop, lakukanlah waris, lakukanlah hibah sesuai dengan keadaanmu. Tapi semuanya itu harus lillahi ta'ala. Kalaupun ada reward seperti ini janji Allah. Ini jangan menjadikan trigger. Karena tanpa kamu pikirkan pun, kalau kamu sudah lillahi ta'ala, ini mesti dibeli sama Allah. Tapi kalau hanya ini triggermu, ya bisa jadi kamu nggak dapat apa-apa. Atau kamu dapat ini doang, ya sudah, Allah sudah ganti, ya itu dapatmu di dunia ini, di akhirat nggak dapat kau, gitu, ya. Oke, jadi itu semua sebetulnya itu tentang ekonomi Islam, penguatan ekonomi umat, ya, tentang infak, zakat, sodako, wakop, waris, dan hibah. Dan terakhir sebagai kata ringkas, sukalah memberi kepada siapapun, karena Kanjeng Nabi dalam hadisnya mengatakan, saling memberilah kalian agar ada rasa cinta di antara kalian. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.